أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Yang ke-11, mengeraskan bacaan jika tidak mengganggu orang lain. Mengeraskan bacaan jika tidak mengganggu orang lain. Nah, jadi kalau kita di masjid baca Quran, kemudian ada saudara kita sholat, maka hendaknya kita pelankan bacaan kita. Ya, jangan kedengaran dengan suara sir. Tapi kalau misalkan sepi, ya kita baca dengan suara apa? Keras. Atau di rumah dengan suara keras. Atau ketika lagi tidak ada kegiatan apapun, baca dengan suara keras. Quran itu Allah turunkan bukan untuk mengganggu orang. Sekali lagi, Quran Allah turunkan bukan untuk mengganggu orang. Makanya ikhwati fillah, tentang penggunaan mic, ya. Sebenarnya kalau Anda lihat, yang ribut itu masjid-masjid mana? Ini itu senjata makan tuan sebenarnya. Ya, Masjid Salafi itu tidak ribut, karena ngerti masjid-masjid yang sesuai sunnah Rasulullah SAW, ya, tidak akan pakai mic. Justru, ya, kita jumpai yang melakukan demikian adalah ahli bid'ah, mengganggu, ya. Sejak dulu tuh, ya. Ibnu Jauzi di kitab Talbis Iblis itu menjelaskan ada sekumpulan qori, ya, di menara berkumpul baca suara dengan kur, ngaji Quran. Ini kata ulama mengganggu, dan mereka bisa terjatuh pada dua hal. Bisa mempengaruhi riya, bisa mempengaruhi keikhlasan mereka, dan bisa mengganggu orang dari tidur mereka. Nah, itu. Jadi nggak boleh kita di malam hari pakai mic, ya, kemudian baca Al-Quran mengganggu. Di siang hari juga demikian. Ana pernah ngontrak di sebuah tempat, di sebuah daerah di Jakarta Timur, ya. Kemudian qadarullah antara rumah sama masjid ya mungkin 20 meteran, ya. Di siang hari setel ngaji, ya, ngaji, ya. Kemudian baca surat tertentu yang ngajinya panjang dipendekkan, pendek dipanjangkan, makhrajnya nggak jelas. Gimana ceritanya? Ganggu tidak? Ganggu. Allah nggak bisa tidur, nggak bisa tidur. Nah ini yang begini yang ganggu, ya, yang begini yang ganggu, yang nggak boleh, ya. Kalau baca Quran itu boleh dikeraskan selama tidak mengganggu. Ini adabnya. Dan ulama yang nulis, jadi mengeraskan bacaan jika tidak ganggu orang lain. Jika tidak ganggu orang lain. Rasulullah SAW bersabda, "Ma'adinallahu li syai'in ma'adina li nabiyyin hasana as-sawta bil Qur'ani yajharu bih." Tidaklah Allah mendengarkan sesuatu seperti halnya mendengarkan Nabi bersuara indah dalam membaca Al-Quran dengan dijaharkan. Ya, adina di sini artinya mendengarkan, sami'a, ya, atau mengizinkan. Tapi di sini lebih tepat mendengarkan. Dalam ayat yang lain Rasul bersabda, "Al-jahiru bil Quran kal jahiri bis shadaqah." Orang yang menjaharkan baca Al-Quran seperti menjaharkan sedekah. Wal musiru bil Quran kal musiri bis shadaqah. Orang yang mensirkan bacaan Quran seperti mensirkan sedekah, ya. Nah, seakan-akan hadis yang tadi kata ulama bertentangan. Yang pertama anjuran untuk mengeraskan bacaan, yang kedua anjuran untuk
mesirkan bacaan. Nah, ulama mengkompromikannya dengan cara apa? Dengan cara memberikan penjelasan. Ya. Jahar membaca keras itu lebih utama dengan syarat tidak mengganggu orang lain. Jahar lebih utama dengan syarat tidak mengganggu orang lain. Ya. Seperti orang yang sedang sholat, seperti orang yang sedang tidur. Jadi kalau misalkan ada saudara kita tidur di samping kita baca Quran dengan keras. Ya ayyuhalladzina amanu, ganggu dosa enggak kita? Dosa, akhi. Enggak boleh. Ya, atau impas nanti. Enggak ada pahala. Ya. Nah. Atau sedang beraktivitas lainnya. Ya. Anda punya guru. Ya. Namanya Abu Afro, dia orang Sudan. Awal waktu masih belajar. Waktu itu umur 18-19 tahun lah ya. 19 tahun. Sekarang ada umur 46-an. Sudah berapa tahun sekarang? 25 tahun yang lalu ya. Iya. Itu Ana punya kawan baca Quran kencang. Syekh di sini Ana lagi baca buku juga, lagi nemenin beliau lagi baca buku juga. Ya, lagi aktivitas. Kemudian salah satu guru baca dengan kencang. Kata Syekh, "Ya akhi, taqillah." Ya. Pelankan bacaan antum. Anda lagi konsentrasi baca nih. Antum bisa pelankan bacaannya, sirkan atau di tempat yang lain. Ayo. Lihat. Waktu itu Anda belum ngerti loh, kok baca Quran dilarang. Ya lihat. Anda tanya kepada beliau, beliau jelaskan. Ya. Dan memang ketika kita baca buku-buku ulama, keterangan para ulama, Al-Quran itu diturunkan bukan untuk ganggu orang. Ya. Nah, baca Quran ibadah besar. Tetapi tidak boleh kita membaca Quran mengganggu orang lain. Ya, apakah orang yang sedang tidur, apakah sedang sholat atau beraktivitas yang butuh konsentrasi. Yang butuh konsentrasi. Kita ketika belajar konsentrasi, ketika sepi, ketika ada orang ribut, itu jadi nggak konsentrasi. Ketika termasuk di dalamnya baca Quran, ya, saudara kita baca Quran kita boleh ya akhi, mohon disirkan, dipelankan, ya, nyetel kaset juga demikian, mohon dipelankan. Nah, ini harus diperhatikan oleh kita semua, ya. Hal ini karena menjahar memiliki beberapa faedah, diantaranya bisa membangkitkan hati, lebih konsentrasi dan dapat mengusir kantuk sehingga menambah semangat dalam baca Quran. Dan sir melirikkan lebih utama jika dikhawatirkan menjahar akan memunculkan sifat riya, kemudian mengganggu orang yang sedang sholat, mengusik orang yang sedang tidur. Nah ini maka sir lebih utama, ya, sir lebih utama. Baik, yang ke-12, mewakafkan bacaan pada akhir ayat. Mewakafkan bacaan pada akhir ayat. Ummu Salamah radhiyallahu anha, salah satu istri beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan bahwa qiraatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau putus ayatan-ayatan, seayat demi seayat, ya. Jadi baca waqaf seayat, kemudian waqaf seayat, waqaf seayat. Ya. Oleh karena itu Syekh Al-Albani rahimahullah di sifat salat Nabi, beliau mengkritisi sebagian imam atau qari yang menyambung bacaan Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya. Walaupun boleh, tetapi afdolnya apa? Sunnahnya adalah memutus ayatan, seayat demi seayat, ya. Nah,